Shalom, adik-adik siswa. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Baiklah, kita akan belajar pembelajaran kita bahasa Indonesia. Untuk itu, kita akan minta tuntunan tangan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Pada saat ini Tuhan, kami akan belajar. Kiranya Engkau memberkati masing-masing kami Tuhan, agar supaya apa yang akan disampaikan nanti, itu dapat kami mengerti dan pahami. Tuhan Yesus, tuntunlah pelajaran ini Tuhan, agar supaya boleh berjalan dengan baik. Demi anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Tapi sebelumnya, mari kita lihat kompetensi dasarnya. Yang pertama, 3 kompetensi dasar 3.1. Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objek yang dimaksud adalah sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar yang kedua 4.2, menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami pengertian teks deskripsi. Yang kedua, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang keempat, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Apa teks deskripsi itu? Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau orang dan kejadian atau peristiwa secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, tujuan dari teks deskripsi. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dengan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan dari sudut pandang penulis, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, kali ini kita akan mengenal ciri-ciri teks deskripsi agar supaya kita bisa membedakan teks deskripsi dengan teks yang lainnya. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu secara rinci. Yang kedua, melibatkan kesan panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan, sehingga gambaran objek menjadi lebih jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Selanjutnya, jenis teks deskripsi. Jadi, ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Di sini ada ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan atau warnanya dirinci seperti merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat rinci untuk mengkonkretkan. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dan yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contohnya, indah. Diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat,
yaitu ada elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Dan menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret, misalnya pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru toska seperti permadani yang sangat luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Dan ada juga menggunakan kalimat rincian seperti terumbu karang berwarna-warni, dan juga ada terumbu karang orange, abu-abu, dan hijau muda. Berikutnya, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Dan yang terakhir, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang yaitu kucingku, ibuku, dan memasuki wisata ini Anda akan disambut. Nah, selanjutnya di sini ada contoh teks deskripsi dengan judul Ibu Inspirasiku. Ibuku bernama Wulandari. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambut hitamnya bergelombang, sampai usia 56 tahun, kulihat rambutnya masih legam tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat, kini sudah mulai sayu termakan usia. Namun, mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ibu adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesulitan. Profesinya sebagai guru semakin mengkokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2, padahal harusnya dia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Tetapi, sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Jadi melihat contoh dari teks deskripsi ini pada paragraf yang pertama, yaitu membahas tentang seorang ibu. Apa yang dibahas di situ? Yaitu tentang ciri fisik dari seorang ibu. Ciri fisik apa? Di sini yang dijelaskan yaitu mukanya selalu bersinar, kulitnya sawo matang, rambutnya hitam bergelombang. Itu yang dimaksud dengan ciri fisik. Dan selanjutnya pada paragraf yang kedua, yang dibahas di sini adalah ciri sifat. Dia adalah seorang yang sangat baik. Jadi pada paragraf yang kedua ini sekali lagi yang dibahas adalah ciri sifat atau sifat dari seorang ibu. Selanjutnya pada paragraf yang ketiga yang dibahas adalah semangat seorang ibu untuk mengejar pendidikannya. Nah, dari contoh teks di sini, jadi dari contoh teks deskripsi ini, kita bisa memahami apa yang dideskripsikan, yaitu objek misalnya sama dengan contoh yang baru saja saya berikan, yaitu tentang objek ibu atau objek orang. Apakah anak-anak sudah mengerti? Nah, selanjutnya ada soal untuk anak-anak buat. Yang pertama, buatlah satu contoh teks deskripsi. Yang kedua di sini ada contoh, ada soal teks deskripsi, kita bisa menjawabnya. Ada 3 nomor untuk objektif. Nah, jika sudah menjawabnya, adik-adik bisa kumpul atau bisa memasukkannya kepada saya di nomor WA. Sudah ada di sini nomor WA-nya. Silakan adik-adik mengirimkan jawaban di nomor WA. Nah, demikian materi kita hari ini. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas berkat dan tuntunan-Mu saja, sehingga aktivitas belajar kami di hari ini boleh berjalan dengan baik.
Kiranya apa yang telah kami dengar tadi itu Tuhan boleh berguna dan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami bawa berlaskan kasih anak Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekian dan terima kasih.